Selamat datang di Soskes Nyatu, Sosiologi Podcast Nyarita Hantu. Kali ini kami hadir dengan cerita-cerita horor yang pastinya tak kalah seru dari cerita-cerita horor yang sebelumnya. Namun, nyatu kali ini akan sedikit berbeda dengan nyatu sebelumnya, yang mana kita akan melakukan penelusuran ke salah satu tempat yang ada di kota Bandung, sambil nyarita hantu-hantu legend yang ada di kota Bandung. Langsung saja kita ke TKP. Gak usah was-was, war, go. Social Fox. Jadi di sini kami sudah sampai kepada tempat penelusuran, yaitu Babakan Siliwangi, Kota Bandung. Bisa dilihat oleh teman-teman Social Fox kalian, suasana di Babakan Siliwangi itu seperti apa saat ini. Namun jika di pagi hari, siang hari ataupun sore, itu suasana di sini tuh sangat santai, asri gitu, dan cocok untuk jogging ataupun sekedar nongkrong biasa. Namun, bisa dilihat oleh teman-teman sekalian, ketika mau sore menjelang malam ataupun maghrib, itu tuh vibes-nya sudah terasa berbeda. Bisa dirasakan sekarang gitu ya? Bisa kami rasakan sekarang ya, Widya. Iya, betul sekali. Vibes-nya ya bisa berbeda. Bisa dibilang menyeramkan dan juga gelap ya, teman-teman. Iya, mungkin karena banyaknya pepohonan juga, itu menjadi tambahan suasana mungkin ya, jadi agak merinding gitu ya. Nah, bercerita tentang suasana seperti ini, kita menjadi teringat gitu akan suatu cerita ataupun peristiwa yang terjadi di Bandung mengenai hal-hal ataupun cerita yang agak serem gitu ya, menyeramkan. Nah, salah satunya itu bertepatan di tempat yang saat ini sedang kita tempati. Oh, penasaran? Seperti apa? Langsung saja kepada cerita yang pertama. Cus. Cerita yang pertama ini adalah cerita tentang legenda boneka Uci yang terdapat di Babakan Siliwangi. Nah, berawal dari sebuah tragedi kecelakaan yang bertepatan pada tahun 1980 hingga 1990-an di Jalan Siliwangi. Seorang perempuan yang bernama Uci tewas setelah mempertanyakan bonekanya sebelum meninggal. Boneka tersebut tak pernah ditemukan. Nah, dari situ tuh setelah kejadian tersebut banyak sekali kejadian-kejadian mistis yang terjadi di daerah sekitar Babakan Siliwangi. Setelah terjadinya kecelakaan tersebut, banyak sekali beberapa penampakan dari boneka Uci. Salah satunya yaitu banyak pengendara dan juga pejalan kaki malam yang mengaku melihat sesosok boneka dari boneka Uci. Nah, bonekanya itu biasanya tuh tergantung di antara pohon-pohon ini, seperti apa ya? Bonekanya tuh menggantung pada sebuah tali dan juga kadang berteriak. Nah, boneka ini tuh bukan bermaksud untuk menakut-nakuti para pejalan kaki ataupun para pengendara motor, tetapi boneka ini tuh bersifat baik dengan tujuan dia tuh ingin memperingatkan kepada para pengendara ataupun pejalan kaki agar selalu berhati-hati dan tidak mengebut. Tak hanya Uci, legenda lain pun menyebutkan bahwa adanya siluman harimau yang biasa disebut dengan Maung Bodas. Maung Bodas ini dipercaya bahwa selalu menjaga hutan. Ada pula perempuan tinggi berjubah putih yang biasanya terselip di balik batang bambu yang besar. Terkadang terlihat kelam tanpa suara seperti menolak hadir namun tetap terasa. Dan di area yang pernah dijadikan arena adu domba, energinya dikatakan sangat kuat, penuh aura kelam karena darah yang pernah tumpah di sana. Selanjutnya, kita beralih ke cerita yang kedua. Yang kedua ini kita akan menceritakan mengenai hantu noni Belanda, yaitu Nancy.
kisah Nancy ini sangat terkenal berada di SMA Negeri 5 Bandung, tepatnya di Jalan Belitung. Dan juga kisah tersebut banyak gitu orang-orang yang mengalami hal-hal mistis mengenai noni Belanda bernama Nancy. Jika berbicara tentang sejarahnya, Nancy ini merupakan orang Belanda yang jatuh cinta kepada seorang pribumi. Namun perasaannya itu tak diindahkan oleh kedua orang tuanya, sehingga Nancy itu stres dan bunuh diri melompat dari tangga dekat aula sekolah. Oleh sebab itu, aula tersebut saat ini bisa dikatakan horor dan juga banyak siswa-siswi di sana yang terkadang merasakan keberadaan Nancy. Bila mengelilingi sekolah di SMA 5 Bandung, dengan menyebutkan nama Nancy, sesosok itu akan muncul dekat dengan jendela lantai atas. Nantinya, makhluk tersebut akan tampil dengan darah yang mengalir dari sudut bibirnya. Namun, di lain dari cerita Nancy ini, tak hanya sosok Nancy yang ada di sekolah tersebut, namun dari ruangan musik akan terdengar suara dentingan piano seakan jemari menari dari kesunyian hari. Padahal tak ada siapapun yang berada di ruangan musik tersebut. Hingga kini, cerita Nancy ini sangat terkenal hingga ke sudut wilayah Bandung. Cerita selanjutnya yaitu cerita mengenai hantu ambulans. Kisah ambulan yang berada di Jalan Bahureksa nomor 15 ini sangat populer di kalangan masyarakat Kota Bandung. Cerita ini sangat gempar pada masa itu dan berlanjut dijadikan sebagai film bioskop pada tahun 2018 lalu yang berjudul Hantu Ambulans. Kisah ambulan ini berawal dari sepasang keluarga Belanda yang mengalami kecelakaan. Kecelakaan tersebut menewaskan seluruh anggota keluarga itu. Jenazah dari keluarga tersebut diantarkan ke rumahnya menggunakan ambulans. Ambulans tersebut diyakini menjadi berhantu. Pasalnya, ambulans tersebut selalu balik ke rumah itu saat dipindahkan ke tempat lain. Bahkan, ada juga yang melihat penampakan di sekitar ambulans yang ada di rumah itu. Namun pada tahun 2016 lalu, kisah ambulans ini berakhir karena ambulans tersebut berakhir dipindahkan ke kota lain. Seperti yang kita ketahui, dengan mendengar soal ambulans saja itu sudah membuat bulu kuduk kita menjadi merinding. Pasalnya, ambulans itu sangat amat identik dengan kegelapan, ketakutan, dan juga kematian. Beralih kepada cerita yang selanjutnya dan juga menjadi cerita yang terakhir dari konten ini, yaitu Rumah Kentang. Dari mitos yang beredar, warga sekitar dari rumah kentang tersebut sering mencium aroma-aroma kentang yang menjadikan hal tersebut menjadi hal yang sangat mistis. Bahkan, rumornya ada seorang anak kecil berkebangsaan Belanda yang masuk ataupun tercebur ke kuali kentang. Anak kecil tersebut meninggal tanpa diketahui, pasalnya orang-orang Belanda tengah berpesta saat itu. Alhasil, bau kentang pun menyeruak sebagai tanda arwah anak kecil tersebut yang penasaran. Belum lagi mitosnya tentang keberadaan anjing siluman yang kerap berjalan-jalan di sekitar rumah kentang, menambah kesan angker dari rumah kentang tersebut. Terdapat kisah menyeramkan juga dari sang penjaga rumah kentang tersebut, yang bisa dibilang ataupun dia ingin disebut dengan prank. Menurut dia, ia pun pernah mengungkapkan ada sejumlah kejadian aneh yang pernah ia alami, salah satunya ketika ada seseorang yang memanggilnya tetapi tak terwujud tampak. Ia pun pernah ada orang
yang mencuri ataupun berniat ingin mencuri di rumah kentang tersebut, namun tiba-tiba dia berlari seperti orang ketakutan. Itu yang Pram pikir aneh sampai saat ini. Namun saat ini, rumah kentang tersebut sudah dibeli oleh seorang investor yang menjadikannya rumah itu sudah tidak angker lagi terkesannya. Namun, ya sering ada berita-berita mengenai hal-hal mistis. Kita tidak tahu apakah sesosok itu nyata ataupun tidak. Baik Social Fox, itulah beberapa ceritanya tuh kali ini. Tidak terasa sudah ada di penghujung acara. Semoga cerita-cerita tadi itu dapat bukan untuk menginspirasi, tetapi untuk menghibur para Social Fox semata dan juga dijadikan bahan pelajaran. Dan apabila ada yang merasa relate dengan cerita tersebut atau pernah merasakan gangguan-gangguan mistis ataupun horor, boleh komen di bawah. Mungkin cukup sekian yang dapat kami ceritakan kali ini. Mohon maaf apabila kami ada kesalahan kata maupun perbuatan. Sekian dari kami. Soskes Nyatu pamit undur diri.